Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Pasti Anda semua banyak yang tahu dengan istilah osteoporosis. Ini kaitannya dengan tulang. Dan hari ini kita seluruh dunia merayakan atau memperingati Hari Osteoporosis Sedunia. Nah, kalau kita ngomongin osteoporosis, kadang-kadang kita kepikiran, ini mah penyakitnya orang tua gitu ya. Jadi kayak anak-anak muda nggak bakalan deh ngalamin osteoporosis karena kita berpikirnya ya karena proses degeneratif orang gitu ya. Menjadi tua, menjadi lansia itu adalah salah satu konsekuensinya mengalami osteoporosis, di mana kepadatan tulang menurun, mudah patah, keropos dan lain sebagainya. Sayangnya pemirsa, jadi kalau Anda mungkin banyak baca berita gitu ya, banyak orang nggak aware, nggak sadar kalau mereka ini mengalami osteoporosis. Sampai akhirnya terjadilah cedera. Yang entah karena jatuh, kepleset, kecelakaan dan lain sebagainya, yang akhirnya ketahuan tuh. Ternyata kepadatan tulangnya sudah mulai keropos, jadi mudah patah dan cedera, dan akhirnya ketahuan bahwa orang ini mengalami osteoporosis. Terus gimana sih cara mencegah mungkin ya, atau mengobati, atau apa yang harus dilakukan ketika kita sudah divonis osteoporosis? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini ya. Kita akan membahas seputar osteoporosis. Tapi sebelum kita bahas tentang tema kita hari ini, kita akan bahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar tulang dan otot yang kayaknya kita ngerti ya. Tulang dan otot adalah berfungsi sebagai penopang tubuh kita, tapi nggak banyak yang ngerti ternyata ada hal-hal lain yang mungkin belum pernah kita baca atau tahu sebelumnya. Kita bahas satu-satu ya, mitos faktanya apa saja. Yang pertama adalah otot bisa berubah jadi lemak. Ini sering banget nih kalau Anda suka nge-gym ya atau fitness gitu ya. Jadi ini sering banget sih, nggak tahu kalau Anda sering dengar atau nggak. Tapi kalau saya sering dengar, jadi katanya gini. Kalau kamu suka nge-gym, ototnya udah kebentuk gitu ya. Udah kayak wah six pack dan lain sebagainya ya. Pokoknya udah keren banget ya, udah kayak bodybuilder gitu. Nah, once you stop the treatment, jadi sekali kita stop gymnya, sekali aja kita nggak nge-gym lagi, nggak olahraga lagi, nggak ke fitness center lagi gitu ya. Lah nih, lama itu katanya orang yang awalnya six pack, orang yang awalnya kekar gitu ya, itu katanya bisa ngelendoy gitu ya. Itu bisa kayak udah nggak kelihatan lagi tuh six packnya, udah nggak kelihatan lagi itu ototnya dan lain sebagainya. Karena katanya oke, sekali kita stop gymnya, maka otot itu akan berubah jadi lemak. Nah kan agak serem ya, berarti it's kind of addiction dong. Kalau kita nge-gym harus seumur hidup nge-gym, kalau nggak kita bakalan ngelendoy gitu ya. Artinya maksudnya ototnya itu bisa berubah jadi lemak. Nah bener nggak sih ketika kita ya apapun kondisinya ya, maksudnya dari nge-gym nggak ke nge-gym gitu dan lain sebagainya, yang bisa merubah bahwasanya dari otot itu bisa berubah jadi lemak. Atau sebenarnya yang ngelendoy itu sebenarnya bukan lemak ya, itu justru massa otot yang lain atau yang gimana, nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang kedua pemirsa ya. Tulang tak sekuat gigi. Jadi selama ini kita selalu beranggapan bahwa ada beberapa organ di tubuh manusia yang itu katanya kuat banget ya. Kita kenal ada yang namanya gigi, di luarnya itu ada yang namanya enamel. Nah, enamel gigi itu katanya adalah bagian paling keras di seluruh tubuh kita. Tapi kalau kita bandingin gini, masa iya sih gitu ya? Kita coba bandingin sama tulang. Tulang ini kan keras banget ya gitu. Jadi bayangin kalau kita lagi berdiri, kita lagi lari gitu ya, yang menopang tubuh kita siapa? Pasti tulang kan gitu. Jadi kita kepikirannya antara tulang dengan gigi ini sebenarnya lebih kuat yang mana gitu ya. Karena kayak tulang kan lebih banyak dan lebih keras dan lebih gede ukurannya dibandingkan dengan gigi. Nah nanti akan kita bahas sebenarnya kalau head to head antara tulang dan gigi ini lebih keras yang mana gitu ya. Karena kita perlu jawabannya gitu ya, nanti akan kita bahas. Oke, kita lanjut yang ketiga. Otot dapat mengaruhi berat badan. Nah ini juga penting ya. Jadi selama ini kita kalau ngomongin berat badan seseorang gitu ya, semakin jarumnya ke kanan gitu ya, kita akan selalu kepikiran bahwa yang jadi faktor utama kenapa kita bisa memiliki berat badan adalah satu, mungkin tadi ya kita udah bahas, tulang. Kedua pasti lemak di badan. Nah ini ya, yang jadi daging-daging di tubuh kita, di dalamnya kan pasti ada lemak. Nah ini yang pengaruh. Tapi kata ada yang juga bilang bahwasanya berat badan itu tidak hanya dipengaruhi oleh tulang maupun lemak, tapi juga otot. Terus kita kepikiran, otot di mana ya? Maksudnya kayak otot itu memang punya massa ya, maksudnya yang akhirnya bisa memengaruhi berat badan kita. Nanti akan kita bahas seberapa berat sebenarnya otot di dalam tubuh kita bisa memengaruhi total dari berat badan kita ya. Oke, kita lanjut yang keempat pemirsa ya.
Jumlah tulang berkurang saat dewasa. Nah ini, jadi kalau siklus manusia itu kan dari janin ke bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Nah kalau kita kepikirin kayak, oh dari kecil itu jumlah tulangnya segini sampai dewasa segini. Tapi pertanyaannya gini, ketika sudah dewasa dan menjelang lansia gitu ya, yang katanya ada sekitar 300-an tulang itu, katanya bisa berkurang jadi 200-an. Bener gak sih? Terus kalau beneran berkurang, itu dari yang 300 ke 200, yang hampir 100 itu tulangnya pada kemana ya? Gitu kan jadi pertanyaan besar. Atau kayak nggak mungkin lah tulang berkurang gitu ya, hanya mungkin menyusut dikit gitu ya. Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang terakhir pemirsa. Osteoporosis bisa sebabkan jantung koroner. Nah ini yang juga kadang-kadang kita ngeri ya. Maksudnya kayak pemecahan tulang itu bisa menyebabkan jantung koroner. Nah ini satu kondisi kayak, masa sih ada hubungan antara tulang dan juga jantung koroner? Bener nggak nih? Kalau orang punya riwayat osteoporosis bisa berujung pada jantung koroner. Oke, itu tadi beberapa mitos fakta seputar tulang dan otot dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya, ada beberapa mitos atau fakta seputar tulang dan otot. Nah untuk mengonfirmasinya ini beneran fakta atau cuma mitos belaka. Nah ini juga berkaitan erat dengan Anda yang suka nge-gym, berolahraga ya. Ini harus diperhatikan baik-baik supaya nggak salah kaprah ya. Telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Arief Sumarjono, SPKFR, FACSM, RMSK, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik dari Klinik Flex Free Moi, Jakarta Utara. Selamat pagi Dr. Arief, apa kabar dok? Baik. Dok, hari ini kita akan membahas seputar tulang-tulangan ya. Okay. Osteoporosis. Tapi sebelum bahas itu kita bahas terlebih dahulu mitos fakta seputar tulang dan otot dok. Yang pertama adalah otot katanya bisa berubah jadi lemak. Ini sering banget dok. Kalau orang kayak let's say ya, contohnya yang sering saya dengar atau pernah saya dengar adalah orang nge-gym kan kebentuk otot, oh ya six pack lah segala macam ya, kita banget lah ya dok gitu ya, udah kekar gitu ya, terus kemudian nggak olahraga lama, itu katanya nanti itu pasti akan apa bahasanya dok ya, ngelendoy gitu ya, dan akhirnya yang awalnya katanya otot itu bisa berubah jadi lemak. Bener nggak sih? Apakah kondisinya karena orang nge-gym atau tidak nge-gym atau apapun itu gitu, otot bisa berubah jadi lemak, betul nggak sih? Oke, jadi menurut saya itu mitos ya. Oh, mitos, oke. Oke, karena biar bagaimana komposisi antara lemak dengan otot itu berbeda. Jadi tidak bisa otot menjadi lemak atau lemak menjadi otot, sebaliknya. Oh gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak latihan, otot kita tidak dilatih dengan teratur, yang terjadi adalah ya otot kita akan mengecil, ya akan lebih kecil. Tapi kalau otot kita dilatih dengan teratur, dengan tepat, dengan baik, maka otot itu akan membesar. Tapi bukan berarti terus ototnya kecil jadi berubah jadi lemak, bukan. Tapi mungkin karena ototnya kecil jadi yang lebih kelihatan lemaknya mungkin. Jadi tidak bisa, itu mitos ya, tidak bisa berubah. Jadi sebenarnya ketika ada orang let's say kayak udah kekor, berotot gitu ya, terus ya entah karena dia stop nge-gymnya atau stop olahraganya dan lain sebagainya, terus kemudian tubuhnya membesar gitu ya, itu sebenarnya otot masih tetap ada, cuman akhirnya ketutup dengan lemaknya gitu ya? Iya, karena ototnya tidak dilatih jadi kecil kan. Oke, jadi jangan salahin ya kalau itu adalah lemak gitu ya. Jadi otot tetap otot, lemak itu berarti produksi lemak yang lebih tinggi gitu ya dok ya. Oke dok, kita lanjut yang kedua. Tulang dan gigi. Nah ini kalau diadu ya, head to head antara tulang dan gigi. Katanya bisa dibilang tulang itu tak sekuat gigi. Karena katanya paling kuat itu gigi, terutama di bagian enamelnya. Nah tulang ini juga kan kita lihat, ya tulang itu kuat loh. Karena orang kepikirannya kayak, oh kan size-nya tulang lebih gede daripada size-nya gigi. Berarti otomatis tulang lebih kuat dong daripada gigi atau gimana tuh dok? Iya betul. Kalau ke bagian yang paling keras di dalam tubuh kita itu memang enamel gigi. Ya, jadi kalau dibandingkan tulang, enamel lebih keras. Ya, meskipun kalau dilihat enamel itu seperti yang sepele ya, cuman melapisin bagian luar gigi. Tetapi itu ternyata paling keras dan kandungannya juga berbeda dengan tulang. Iya, jadi memang paling keras enamel. Enamel ya, jadi tidak terbantahkan ya gitu ya. Kalau ternyata benar yang paling keras adalah enamel gigi. Tapi tulang juga tetap keras ya dok tetap ya? Keras. Tetap keras ya. Oke dok, kita lanjut yang ketiga ya. Otot dapat mengaruhi berat badan. Nah ini yang kadang-kadang kayak kalau berat badan itu berarti adalah lemak gitu ya. Yang daging di tubuh kita yang benar-benar apa ya, kelihatan gitu ya. Kalau otot kan kayak
otot tuh yang mana ya dok? Kayak kita nggak ngerti, wah, oh ternyata selama ini berat badan kita ada dipengaruhi otot juga, betul nggak sih? Ya, jadi kalau kita bicara berat badan tubuh kita itu tidak hanya terdiri dari otot dan lemak saja. Jadi di dalam tubuh kita itu ada jaringan lunak, ada saraf, ada tulang, ada ada cairan juga. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa hanya otot dan lemak yang mempengaruhi berat badan kita. Itu yang pertama. Yang kedua juga komposisi antara pria dan wanita itu agak berbeda. Ya, contohnya misalnya kalau wanita itu komposisi ototnya persentasenya lebih, maksudnya beban massa ototnya lebih kecil dibandingkan pria. Sedangkan komposisi lemaknya lebih banyak daripada pria untuk wanita. Jadi memang pria dan wanita ada sedikit perbedaan. Tulangnya pun lebih beda antara pria dan wanita ya. Jadi yang mempengaruhi berat badan tidak hanya otot dan lemak, tapi masih banyak faktor yang lain seperti yang tadi saya sebutkan. Sedangkan yang kedua antara pria dan wanita pun komposisinya agak sedikit berbeda. Oh, oke. Tapi kalau boleh paling banyak gitu, itu berarti dari lemak nggak sih dok? Yang mungkin kelihatan kan yang paling menonjol adalah lemak atau enggak? Enggak juga. Oh, enggak juga? Enggak juga. Ya, jadi seperti yang tadi saya bilang, kalau untuk pria dan wanita memang massa otot untuk pria itu lebih besar persentasenya dibandingkan wanita. Tapi kalau lemak memang wanita lebih besar persentase lemaknya dibandingkan dengan pria. Gitu. Oke. Jadi memang tidak bisa dipukul rata bahwa yang paling banyak apakah ini untuk berat badannya gitu ya dok. Betul. Ya? Oke dok, kita lanjut ya yang keempat. Tulang berkurang jumlahnya ketika dewasa. Jadi sebenarnya jumlah tulang di tubuh kita ini ada berapa sih dok? Benar nggak kalau berkurang ketika dewasa gitu? Ya, jadi memang betul sekali pada saat dari kita lahir jumlah tulang itu kurang lebih sekitar 300 buah ya. Tapi dengan bertambahnya usia tulang itu ada ya yang mengalami penyatuan ya. Nah, jadi total pada saat kita dewasa tulang kita hanya mungkin sekitar 206 lah kira-kira jumlahnya. Oke. Jadi memang betul mengalami pengurangan, tapi pengurangan itu bukan berarti hilang, tapi tulang itu tumbuh dan menyatu biasanya. Oh, oke. Itu berlangsung dari kelahiran sampai di usia berapa? Usia pubertas ya, itu terus sampai pubertas biasanya sampai akil balik lah ya. Itu biasanya kayak ini, sorry mungkin agak out of topic sedikit, tapi hubungannya dengan tulang. Kalau orang kayak mau tambah tinggi gitu, itu yang tulangnya itu ada pengaruh nggak sih dok? Selama pertumbuhannya masih berjalan, tulang itu masih bisa bertumbuh. Tapi kan kita itu ada batas pertumbuhan maksimalnya. Betul. Biasanya untuk laki-laki kira-kira sekitar usia 18 tahun itu pertumbuhannya akan stop. Ya, kalau wanita ada yang bilang sampai 19 tahun, tapi itu juga masing-masing ya sangat individual. Tapi rata-rata pertumbuhan tulang itu stop usia 18 sampai 20 tahun lah range-nya. Nah, selama masih belum stop pertumbuhannya kita masih bisa tingkatkan dengan olahraga, dengan gizi yang baik supaya pertumbuhannya maksimal. Oh, oke. Tapi apakah itu bakal dipukul rata semua pasti akan join atau mungkin ada kasus-kasus tertentu yang kayaknya akhirnya ada masalah di tulangnya sehingga tidak berkurang gitu dok? Maksudnya tidak berkurang jumlah tulang. Ada kasus kayak orang mungkin ada masalah di kesehatan tulangnya, masalah entah karena genetik, faktor cedera atau kecelakaan, itu bisa gimana dok? Ya, itu bisa juga mempengaruhi pertumbuhan. Karena kan tulang itu untuk bertumbuh tuh harus ada tekanan, harus ada tarikan. Kemudian struktur sekitarnya yang memegang tulang itu juga harus baik. Jadi misalnya kita ada trauma jatuh ya, kesleo, otot kita sobek atau ligamen kita sobek, jadi tulangnya nggak stabil, itu tentunya akan mempengaruhi pertumbuhan tulang. Iya. Oke, ada juga nih dok, ini sorry ya jadi kepanjangan, tapi nggak apa-apa, ini pertanyaan mungkin dari banyak orang juga yang mungkin penasaran nih. Oke, semisal pertumbuhan tulangnya udah stop nih di dewasa usia katakanlah tadi 18-19 tahun gitu ya. Terus ada treatment katanya mau tinggiin badan yang tadi dengan berenang dan olahraga dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang kayak tidur gitu ya dok ya. Terus katanya ditarik gitu. Itu yang join tulangnya itu memang benar ketarik bisa atau gimana? Jadi itu juga saya sering dapat pasien ya, terutama pasien-pasien yang mau mendaftar suatu TNI, Polri gitu ya. supaya tinggi badannya maksimal, minta untuk diterapi. Sebetulnya tulang kalau sudah pertumbuhannya stop kita tidak bisa panjangkan lagi. Tapi kalau ditarik itu biasanya yang memanjang adalah ototnya, ligamennya. Jadi akan seolah-olah akan tingginya bertambah tapi sementara.
Jadi bukan karena tulangnya yang bertambah tinggi, panjang gitu. Iyalah. Ya, jadi karet itu kan. Iya. Jadi saya bilang kalau misalnya mau tambah tinggi badannya pada saat pemeriksaan, kepalanya diketok aja kan jadi benjol. Nah, ketika diukur tinggi dong. Iya. Kalau bisa ketoknya 10 kali ya dok. Kayak tuk gitu ya dok ya. Oke, kreatif banget dok. Oke, next dok yang terakhir. Osteoporosis katanya bisa menyebabkan jantung koroner. Wah serem banget. Osteoporosis aja udah serem. Bisa menyebabkan jantung koroner. Hubungannya apa nih dok? Ya, jadi memang secara tidak langsung osteoporosis memang bisa menyebabkan jantung koroner. Meskipun sebab jantung koroner banyak ya, selain osteoporosis. Karena pada osteoporosis itu tulang yang maksudnya kan tubuh kita ini secara siklus ada pembentukan tulang dan pembuangan tulang. Nah, pada osteoporosis pembuangan tulangnya berlebihan. Ya. Nah, pada saat pembuangan tulangnya berlebihan, itu kalsium akan berlebih di dalam darah kita. Betul. Sehingga itu kalsium itu bisa menempel di pembuluh darah jantung, sehingga bisa ada risiko menyebabkan penyakit jantung koroner. Secara tidak langsung. Jadi biasanya nanti pada saat diperiksa pembuluh darah kita melalui CT scan, ya itu ada kalsium score namanya. Kalsium skornya tinggi itu resiko untuk jantung koroner. Oke, tapi ini risiko bagi semua orang dengan osteoporosis nggak sih dok? Atau case by case aja gitu? Nggak semuanya ya. Jadi nggak semuanya. Jadi tentunya di samping itu juga ada faktor resiko yang lain untuk jantung koroner itu sendiri. Jadi tidak semua orang osteoporosis bakal jadi jantung koroner. Tapi penyakit jantung koroner bisa karena osteoporosis. Karena kalsium tadi yang menumbuhkan di pembuluh darah gitu ya dok ya. Oke, thank you dok. Ini sudah terjawab mitos faktanya. Nanti kita lanjut lagi ngomongin tentang osteoporosis ya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali sesaat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini bagaimana mendeteksi dini osteoporosis. Karena ternyata banyak orang yang nggak aware bahwa mereka mengalami osteoporosis hingga, bukan doain ya, kalau case by case terjadi cedera dan mengenai tulangnya, orang baru sadar, oh ternyata tulangnya udah mengalami osteoporosis. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Arief Sumarjono, SPKFR, FACSM, RMSK, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik dari Klinik Flex Free Moy, Jakarta Utara. Oke, Dr. Arief, kita lanjut lagi. Osteoporosis, sedikit banyak kita ngerti lah ya, intinya kepadatan tulangnya itu udah mulai keropos gitu. Itu kan orang umum gitu ya, mudah patah dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya boleh dijelasin lebih detail lagi, apa sih osteoporosis, kondisi yang seperti apa di tulang kita? Sekeropos itu kan dalam artian kayak kita berdiri bisa aja langsung patah gitu kan, serem banget dok. Gimana tuh dok? Oke, jadi osteoporosis itu per definisi adalah berkurangnya massa tulang dan juga yang menyebabkan perubahan dari gambaran mikroarsitektur di tulang itu. Jadi bentuk bagian dalam tulangnya itu sudah berubah sehingga menjadi rapuh. Rapuh dan mudah patah. Itu sebetulnya definisi osteoporosis. Ya, jadi massa tulangnya berkurang sehingga gambaran tulangnya itu mikroarsitekturnya berubah sehingga rapuh atau mudah patah. Oke. Nah, kalau ini analoginya kalau kayak di rumah gitu ya dok ya. Ada rumah itu pakai kusen, kayu, keropos gitu ya. Jadi kita kelihatan tuh dari luarnya karena dimakan rayap dan lain sebagainya. Tapi kan ini bukan kayu ya. Tapi kalau di tulang ini sendiri yang osteoporosis, dia itu keroposnya di dalamnya atau memang dari luarnya udah mulai keropos kelihatan dok? Ya, jadi kalau kita lihat tulangnya, kalau osteoporosis itu yang dalamnya yang keropos itu ya. Dari luarnya nggak kelihatan ya. Kecuali sudah patah atau sudah lepas gitu ya. Makanya osteoporosis itu seringnya disebut sebagai silent disease karena tidak bergejala. Kalau kayak kayu tadi kelihatan ada rayapnya kan, iya, betul, rapuh. Kalau tulang ini osteoporosis karena nggak kelihatan, kita nggak bisa lihat. Tapi massa tulangnya sudah berkurang, kemudian bentuk tulangnya dalamnya juga udah berubah. Sehingga disebut silent disease. Sebelum dia patah dia tidak akan ada gejala. Nah, itu bahayanya. Nanti, jadi kalau ada orang, sorry dok aku potong. Jadi kalau ada orang kayak ketok-ketok, tulangnya kopong nih, nggak mungkin ya dok ya? Ya nggak mungkin ya. Jadi makanya osteoporosis itu harus faktor risikonya harus diketahui, kemudian harus diperiksa secara dini karena tidak bergejala.
Tiba-tiba kita misalnya kaki kita kena meja, tahu-tahu patah. Serapuh itu ya? Iya, serapuh itu. Ya, atau kita kesleo sedikit, tahu-tahu patah. Ya, jadi memang tidak bergejala, dari luar nggak kelihatan itu. Ya, jadi itu yang harus kita waspadai. Gitu. Oke. Nah sekarang tadi kan Dokter Arief menyebutkan kita harus tahu faktor risikonya gitu. Iya. Nah sekarang kita ngomongin faktor risiko atau penyebabnya gitu. Di kondisi seperti apa faktor risiko ini bisa muncul dan penyebab utamanya apa sih, Dok? Karena kekurangan apakah, asupan apa gitu? Ya, oke. Jadi faktor resikonya itu berkurangnya massa tulang itu memang berkurangnya massa tulang itu kita tidak bisa hindari dengan bertambahnya usia ya. Dengan bertambahnya usia ini massa tulang kita akan berkurang ya, baik pria maupun wanita sama. Cuman memang kalau wanita berkurangnya massa tulang ini akan lebih banyak dibandingkan dengan pria ya. Nah, biasa massa tulang mulai berkurang itu di usia 40-50 tahun ya. Itu puncaknya kepadatan massa tulang kita puncaknya di usia 40 tahun. Itu sudah semakin 40 tahun ke atas itu semakin berkurang. Nah, berkurangnya itu ada yang mengatakan kalau wanita per tahun sekitar 0,3%. Ya, tapi kalau laki-laki lebih sedikit lagi, tapi pada usia 40 ke atas. Tapi kalau di usia 70 ke atas atau 60 ke atas, itu berkurangnya lebih banyak lagi. Ya, dan itu pria maupun wanita sama. Cuman pada wanita, begitu dia sudah menopause, itu massa tulangnya akan semakin berkurang. Itu faktor risiko pertama ya, jadi yang sudah mengalami menopause. Yang kedua faktor resikonya kalau kita kurang beraktivitas, kurang berolahraga, tadi saya sudah bilang bahwa tulang itu untuk pertumbuhan butuh tekanan tarikan. Jadi kalau tidak pernah olahraga, itu massa tulang juga semakin cepat berkurang. Itu yang tidak pernah olahraga itu dalam arti kata badan kita tidak aktif. Tidak aktif itu bisa karena tidak olahraga atau kita karena sakit tirah baring lama. Jadi kita tiduran terus, diranjang karena suatu kondisi penyakit, itu juga bisa menyebabkan massa tulang kita berkurang atau osteoporosis ya. Kemudian faktor risiko yang berikutnya karena obat-obatan. Jadi misalnya ada obat-obatan anti radang yang sangat terkenal, namanya kortikosteroid ya, biasa itu dipakai untuk pasien-pasien misalnya penyakit alergi, asma ya dan sebagainya. Kortikosteroid ini kalau untuk jangka panjang bisa menyebabkan osteoporosis juga. Itu salah satu obat yang bisa menyebabkan osteoporosis. Tentunya obat yang lain juga ada beberapa yang bisa menyebabkan osteoporosis. Jadi satu tadi karena menopause, kedua kurang aktivitas, bisa karena kurang olahraga ataupun karena tirah baring lama, obat-obatan. Yang keempat juga bisa karena satu penyakit tertentu yang memang menyebabkan gangguan metabolisme tulang. Seperti misalnya pada wanita yang sudah diangkat indung telurnya, ya itu juga resiko untuk terjadinya osteoporosis lebih besar. Kemudian penyakit-penyakit di metabolik yang lain, misalnya penyakit di kelenjar tiroid dan sebagainya, organ-organ yang berperan dalam metabolisme tulang, kalau terkena di situ juga bisa menyebabkan osteoporosis, faktor resikonya. Kemudian yang berikutnya lifestyle ya tentunya misalnya ya ini ya merokok, alkohol itu juga katanya bisa menyebabkan osteoporosis ya. Ada mitos juga yang mengatakan bahwa kalau minum kopi kebanyakan bisa osteoporosis, tapi itu tidak terbukti. Tidak terbukti ya. Ya, sampai saat ini tidak terbukti hubungan langsung antara kopi dengan osteoporosis. Jadi ya kita nggak bisa bilang itu penyebabnya. Ya. Jadi itu yang berikutnya adalah faktor resikonya tentunya tadi usia ya. Betul. Ya, jadi kalau sudah usia di atas 60 tahun untuk wanita maupun pria, terutama kalau wanita, kalau pria lebih dari 70 tahun itu resiko osteoporosisnya pasti ada. Maksudnya osteoporosisnya berkurangnya massa tulang pasti ada. Jadi ada beberapa faktor risiko ya. Iya. Tapi dok, yang menarik adalah tadi ya, ketika perempuan itu lebih berisiko ketika mereka masuk menopause karena mungkin produksi estrogennya kan menurun ya. Jadi akhirnya mau tidak mau ada risiko mengalami osteoporosis. Tapi sebenarnya apakah semua wanita yang masuk masa atau periode menopause pasti akan mengalami osteoporosis? Tergantung pada bagaimana mereka quote-unquote menabung kesehatan di masa muda gitu. Dok. Gimana tuh? Ya, jadi memang seperti tadi saya bilang, kita dengan bertambahnya usia, massa tulang pasti berkurang. Tetapi memang ada derajatnya kan, osteoporosis itu ada derajat ringan, sedang, dan berat. Kalau derajat ringan mungkin berkurang massa tulangnya, tapi belum sampai parah ya.
Kalau kita bisa lakukan pemeriksaan massa tulang dengan namanya BMD ya, bone mineral density, itu ada derajatnya. 1 normal, 2 osteopeni. Osteopeni itu massa tulangnya sudah mulai berkurang. Dan yang paling bawah adalah osteoporosis. Jadi ada derajatnya osteoporosis itu. Jadi ringan, sedang, berat. Kalau berat itu biasanya disertai beratnya sudah ada patah tulang sebelumnya atau belum. Ya. Jadi setiap orang wanita yang menopause pasti massa tulang berkurang. Betul. Tapi derajatnya ada. Gitu. Jadi tidak harus dipukul rata bahwa semua wanita yang menopause pasti akan mengalami osteoporosis. Karena mungkin kondisi tulangnya beda-beda gitu dok ya. Oke dok, nanti kita akan lanjut lagi ya. Ngobrol udah nggak kerasa nih harus break ya. Nanti kita lanjut lagi di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saat. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar deteksi dini osteoporosis. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Arief Sumarjono, SPKFR, FACSM, RMSK, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik dari Klinik Flex Free Moi, Jakarta Utara. Oke dok, kita lanjut lagi. Ini menyambung tadi yang di segmen sebelumnya. Yang pertama adalah orang wanita dengan menopause gitu ya. Terus kemudian yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah ketika ada faktor risiko tadi, orang yang sakit terus dia harus berbaring. Ya itu kan udahlah dapat penyakit yang harus dia berbaring plus risiko mengalami osteoporosis juga. Plus mungkin juga ini bisa dikaitkan dengan poin selanjutnya yaitu konsumsi obat-obatan ya yang peradangan tadi ya gitu. Nah, itu kalau untuk kayak dua ini bisa digabung nggak antara penyakit dan konsumsi obat-obatan? Bisa nggak sih semisal obatnya diganti dengan yang lain yang tidak menimbulkan risiko terjadinya osteoporosis? Atau mungkin yang penyakit yang dia harus berbaring dengan diimbangi gerakan-gerakan simpel sehingga akhirnya setidaknya meminimalkan risiko terjadinya osteoporosis dok? Oke, ya jadi memang untuk satu ya, kalau misalnya pasiennya harus istirahat berbaring lama karena satu penyakit, untuk mencegah osteoporosis memang harus dilakukan latihan ya. Latihan di tempat tidur ataupun latihannya sambil duduk bisa kita lakukan. Dan kalau pasien di rumah sakit dirawat biasanya itu akan dikonsulkan ke bagian ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi atau fisioterapi. Jadi biasanya fisioterapi atau dokter rehab akan melakukan analisa pada pasien yang berbaring lama itu kemudian diberikan latihan. Tiap hari harus digerakkan supaya untuk mencegah osteoporosis. Jadi memang betul untuk mencegah pada pasien yang tirah baring lama harus digerakkan. Ya, harus digerakkan ototnya, tulangnya supaya tidak osteoporosis. Karena tidak hanya osteoporosis pada orang yang tidur tirah baring lama, itu juga ototnya akan mengecil. Ya, jadi itu harus tetap dilakukan gerakan untuk melatihnya. Tidak hanya untuk osteoporosisnya tapi juga untuk tulangnya. Untuk ototnya, sorry. Ya, jadi kalau kita tidur tirah baring lama 2 minggu saja ya, atau kita nggak gerak 2 minggu saja otot kita tuh sudah mulai mengecil. Itu sudah pasti ya. Coba pakai misalnya kesleo ankle-nya ya, pakai ankle brace 2 minggu tidak bergerak sama sekali, pasti ototnya mengecil. Makanya tetap meskipun cedera sakit harus digerakkan, tapi tentunya dengan pengawasan ya, dengan advice dari dokter yang kompeten untuk lakukan gerakannya seperti apa. Nah, itu memang tugas dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Pertanyaan kedua mengenai obat ya, kadang-kadang obat-obat yang menyebabkan resiko osteoporosis itu kadang-kadang memang harus diminum ya, tapi kita bisa meminimalisir, kalau bisa diganti obatnya mungkin bisa diganti, tapi kalau tidak bisa diganti biasanya nanti akan dosisnya disesuaikan dengan pengawasan dokter. Jadi dosisnya disesuaikan supaya risikonya tidak terlalu besar. Sambil osteoporosisnya sendiri dicegah, diberikan suplementasi untuk pembentukan massa tulangnya. Jadi biasanya dokter akan mengatur dosis obatnya, kemudian osteoporosisnya sendiri juga diberikan obat, ya supaya seimbang. Nah, bahayanya justru obat-obat yang sering menyebabkan osteoporosis yang tadi saya bilang namanya kortikosteroid itu ya, itu memang obat cespleng ya. Jadi kalau kita sakit ya, ototnya bengkak, pegel-pegel, minum itu langsung enak. Nah, itu banyak juga seringnya dijual bebas ya, di dalam kandungan tuh jamu-jamu rematik yang nggak jelas ya.
itu? Biasanya itu ada di dalam kandungan jamu-jamu rematik yang tidak jelas, jamu asam urat, jamu rematik. Ketika diminum memang cespleng, tapi banyak juga yang beberapa mengandung kortikosteroid namanya. Karena masyarakat tidak tahu, merasa nyaman minum itu, diminum terus tiap hari, tahu-tahu yang terjadi osteoporosis. Itu ada nggak dok? Ini kan agak serem juga, maksudnya di kemasannya kandungannya ada kortikosteroid? Nggak ada. Ya ampun. Ya biasanya itu sering dijual tuh ya, jamu-jamu asam urat, jamu rematik, itu hati-hati ya. Kalau cespleng diminum besok langsung enak, ya itu harus hati-hati. Karena kalau yang namanya herbal atau suplemen itu tidak akan cespleng. Butuh waktu ya. Setelah beberapa hari mungkin mulai enak. Tapi kalau sudah diminum besoknya langsung sakitnya hilang semua, kita harus waspada. Justru harus waspada ya, bukan kayak manjur nih obatnya, karena biasa harusin lagi gitu. Betul, karena itu mengandung kortikosteroid. Kalau diminum jangka panjang bisa menyebabkan osteoporosis. Nah, itu yang ya, jadi memang harus berhati-hati ya dok ya. Oke dok, ini ada penelpon tapi kita ada kendala teknis ini, jadi sudah disampaikan pertanyaannya dari pemirsa kita. Yang pertama adalah BMD di osteoporosis. Itu bone mineral density. Nah, gimana? Ya, jadi BMD itu adalah salah satu alat untuk memeriksa derajat dari osteoporosis. Namanya bone mineral density atau kepadatan massa tulang. Kapan kita perlu melakukan pemeriksaan bone mineral density itu ada beberapa kriterianya. Salah satunya tadi yang saya bilang, kalau misalnya ada riwayat sudah diangkat indung telurnya. Jadi semua orang yang punya faktor risiko untuk osteoporosis seperti yang tadi saya sudah jelaskan, itu perlu pemeriksaan bone mineral density. Sudah menopause, ya, kemudian sudah usianya di atas 50 tahun, ya, kemudian ada riwayat keluarga yang osteoporosis, pernah patah tulang, ya, dengan hanya trauma sedikit patah tulangnya, kita pengobatan jangka panjang dengan obat-obat tadi, itu perlu pemeriksaan bone mineral density. Yang diperiksa biasanya tulang panggul, pergelangan tangan, dan tulang belakang. Karena itu yang paling sering patah. Ya. Tulang pergelangan tangan misalnya pada saat orang jatuh biasa nahannya pakai tangan. Iya, betul. Tangan begini ya. Nah, ini patah di pergelangan tangan. Kalau jatuhnya ke samping begini, panggulnya patah. Kalau jatuhnya duduk atau ke belakang, tulang belakangnya patah. Jadi biasa pada pemeriksaan bone mineral density atau BMD itu yang diperiksa harus 3 lokasi. Paling bagus ya, panggul, pergelangan tangan, sama tulang belakang. Tulang belakang. Ya. Oke ya. Nah, pertanyaan kedua ini, dengan bentuk kaki kayak O, X, itu pengaruh nggak sih dok? Maksudnya lebih berisiko mengalami osteoporosis atau enggak? Karena dari kecil udah ada kelainan tuh. Jadi kalau bentuk kaki O atau X tidak berpengaruh terhadap osteoporosis, tapi berpengaruhnya nanti ke osteoartritis atau pengapuran sendi. Mungkin ya, jadi itu berbeda ya penyakit. Ya. Nah, itu juga mungkin yang mau saya tanyakan ya. Kita kan ada, ini nanti kita jawab ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan pemirsa tadi yang sempat telepon ya. Terima kasih sudah hubungi kami. Nah itu dok, nah ini pengapuran. Nah ini kadang-kadang agak semi-semi bingung nih antara pengapuran dan osteoporosis dok. Jadi kalau osteoporosis tadi di awal adalah berkurangnya massa tulang. Kalau osteoartritis atau OA, orang awam sering bilang ini pengapuran sendi. Tapi sebetulnya bukan pengapuran yang sebetulnya, karena memang osteoartritis itu kalau di ronsen, di X-ray kelihatan ada putih-putih di sendinya. Di tepi sendinya ada kayak tulang yang keras gitu. Putih kayak seperti tulang yang keras. Nah, orang bilang ini pengapuran sendi. Sebetulnya bukan pengapuran sendi yang sesungguhnya ya. Karena itu osteoartritis itu tulang rawannya menjadi rusak ya, tulang rawannya tipis. Jadi di sendi itu dilapisi oleh tulang rawan, tulang kita itu dilapisi oleh tulang rawan. Nah, tulang rawannya itu sudah aus. Ya, sudah rusak. Nah, itu bisa menyebabkan namanya osteoartritis. Ya, jadi beda kalau osteoporosis tulangnya rapuh ya, rapuh gampang patah. Kalau osteoartritis sendinya tulang rawannya sudah aus, sehingga pada saat bergerak dia bunyi dan sakit. Jadi ini antara kepadatan tulang dan sendinya ya bedanya di situ ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke osteoporosis. Sebenarnya meskipun tadi ada beberapa faktor risiko ya dok ya, entah karena menopause dan lain sebagainya, itu kan terpaut juga usia tadi ya. Tapi pernah nggak sih ketemu kasus yang belum sampai usia itu, maksudnya
let's say masih dewasa, muda, atau bahkan remaja, atau bahkan anak-anak karena satu dan lain hal mereka mengalami osteoporosis. Bisa nggak tuh? Bisa ya, jadi tadi kalau kita lihat faktor resikonya salah satunya misalnya ada kelainan di organ-organ tertentu ya, seperti misalnya kelainan di tiroid, paratiroid misalnya ya, itu kelenjar tiroid itu bisa juga menyebabkan osteoporosis. Yang kedua, kelainan di organ-organ kandungan, seperti yang tadi misalnya secara bawaan wanita tersebut tidak ada rahimnya, ada itu penyakit seperti itu, sehingga tidak bisa mens. Ya, tidak menstruasi, ya, proses di kandungannya terganggu, itu juga resiko untuk osteoporosis. Ya, kemudian kurang gizi juga, kurang asupan kalsium itu juga resiko osteoporosis. Jadi usia muda anak-anak pun bisa terkena. Ya, jadi karena satu penyakit tertentu ataupun karena kurang gizi, ya kan, kemudian juga bisa karena obat-obatan tadi. Betul. Ya. Kayak ini kan satu kondisi yang mungkin orang nggak banyak aware, nggak banyak tahu ya dok ya. Nah, untuk mengetahui apakah kepadatan tulang kita oke atau nggak dari dini itu bisa nggak sih dok? Maksudnya dalam arti kayak kita mau screening dok untuk mengetahui kepadatan tulang itu bisa nggak untuk mendeteksi, jangan sampai udah osteoporosis cedera baru ketahuan deh. Deteksi dininya bisa nggak? Screening apa gitu dok deteksinya? Sangat bisa ya. Jadi memang seperti tadi saya bilang bahwa osteoporosis itu disebut silent disease ya, atau silent killer karena tidak bergejala. Jadi kita harus mendeteksi menggunakan satu alat tertentu, yaitu salah satunya BMD tadi. Ya, jadi kita bisa lakukan pemeriksaan BMD ketika kita sudah mempunyai salah satu faktor risiko yang tadi. Misalnya sudah menopause, ya kita lakukan pemeriksaan BMD setahun sekali. Ya, kalau di dalam setahun sekali itu bagus, misalnya pemeriksaan pertama kali bagus, kita mungkin periksa 2 tahun lagi nggak masalah. Tapi kalau sudah mulai berkurang, sebaiknya setahun sekali diperiksa. Medianya hanya BMD aja dok? Itu BMD. Bagaimana? Jadi BMD itu sangat sederhana pemeriksaannya, menggunakan X-ray juga. Jadi kita tiduran, nanti di-scan, nanti keluar hasilnya. Hasilnya itu tadi, biasanya ada warnanya. Warna hijau, kuning, merah. Merah berarti udah bahaya nih. Gitu. Jadi ya. kalau hijau itu masih normal, kalau kuning sudah osteopeni, masa tulangnya sudah mulai berkurang, kalau merah sudah osteoporosis. Itu bisa langsung keluar hasilnya dok? Bisa keluar hasilnya. Oh langsung ya. Oke dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram, saya bacakan ya. Ini dari Pak Rafa. Pagi dok, saya mau tanya nih, apa faktor genetik sangat memengaruhi osteoporosis karena kakek dan ayah saya itu mengalami osteoporosis. Saat ini usia saya 27 dok. Lalu gimana ya biar meminimalkan risiko terjadinya osteoporosis ke dirinya Pak Rafa ini? Oke, kakek dan ayahnya ada riwayat osteoporosis nih dok. Dia udah usia 27, masih muda lah ya. Tapi nggak ngerti juga kalau ini ada nurun nggak sih? Tadi sempat kita bahas belum ya masalah genetik gimana dok? Betul, jadi memang osteoporosis ini salah satunya adalah faktor genetik juga. Jadi memang betul, kalau ada keturunan osteoporosis kita harus lebih hati-hati. Ya, untuk mencegahnya tadi, jadi harus aktivitas olahraganya harus rutin. Jangan malas ya. Kemudian juga lifestyle-nya harus bagus. Ya, tadi kan yang berperan untuk osteoporosis salah satunya alkohol dan merokok. Ya, jadi lifestyle harus bagus, asupan gizinya cukup, ya, maksudnya kalsiumnya juga cukup, ya. Asupan makannya cukup, kemudian olahraga, kemudian juga jangan lupa harus berjemur di matahari untuk meningkatkan vitamin D secara alamiah ya, karena vitamin D itu membantu penyerapan kalsium. Jadi kita harus berjemur ya gitu untuk vitamin D yang baik gitu. Jadi mungkin itu pencegahannya. Ya. Tapi kan tidak semuanya pasti akan terjadi ya dok. Dalam artian kayak kakek ayahnya osteoporosis pasti akan terjadi. Tapi kalau let's say kayak itu kan unmodified ya, yang genetik itu. Yang modifiable kan kayak lifestyle tadi itu bisa meminimalkan bahkan tidak terjadi gitu ya. Betul. Oke. Jadi tidak melulu bahwa Pak Rafa ini pasti akan mengalami osteoporosis ya. Oke, semoga dia bisa menjawab pertanyaan Pak Rafa ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir. Nggak kerasa nih udah mau segmen terakhir aja dok ya. Baik pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas seputar osteoporosis bersama dengan Dr. Arief Sumarjono, SPKFR, FACSM, RMSK, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik dari klinik Flex Free Moi Jakarta Utara. Ini
lama banget kayaknya Dok belajarnya ya tentang pertulang-tulangan ya. Makanya ahli banget. Dok, tapi kalau kita ngomongin osteoporosis sebenarnya ya, ini kan kalau analoginya orang umum. Oh, kalau tulangnya nggak padat, keropos, bisa jadi kayak kalau dia jatuh, kepleset, tulangnya patah dan lain sebagainya, kan udah keropos tuh. Gimana bisa nyatuin? Bisa nggak sih jadi lumpuh? Nah itu kan jadi pertanyaan banyak orang, apalagi kalau di kaki gitu. Gimana tuh Dok? Ya betul, betul sekali. Jadi kalau osteoporosis sebetulnya yang paling berbahaya itu kalau patahnya di tulang belakang. Karena di tulang belakang ini ada saraf-saraf tulang belakang. Ya, atau namanya medula spinalis atau spinal cord. Itu saraf-saraf yang mempersarafi kalau di daerah pinggang ini untuk kaki, kalau di daerah leher untuk tangan. Jadi kalau osteoporosis menyebabkan patah di tulang belakang, itu bisa resiko, ya bisa kalau parah sekali bisa lumpuh. Kalau terkena sarafnya ya. Gitu. Misalnya karena trauma hebat, jatuh, sudah ada osteoporosis, jatuh, tulang belakangnya patah, itu bisa ada kemungkinan bisa cedera di saraf tulang belakangnya juga, itu bisa menyebabkan kelumpuhan. Tapi kalau osteoporosis di kaki, di tangan, itu sih tidak bisa menyebabkan kelumpuhan sampai nggak bisa bergerak ya. Cuman yang ada kalau patah ya jadi nyeri. Kan nyeri, bengkak, itu kan kadang-kadang seperti lumpuh juga, tapi lumpuh bukan karena penyebab saraf. Iya. Tapi bisa nggak Dok? Ketika orang osteoporosis patah gitu ya, kecuali yang tulang belakang tadi yang memang bisa menyebabkan kelumpuhan, di kaki atau di tangan karena dia menumpuk dan lain sebagainya, dia bisa disambungin lagi tulangnya? Ya, jadi memang kalau sudah patah, tergantung patahnya nanti geser atau tidak, kemudian hancur atau tidak tulangnya nanti biasanya ke dokter spesialis ortopedi yang akan melakukan terapinya dengan operasi ya. Apakah hanya perlu digips saja ataukah perlu dipasang fiksasi dengan pen atau skrup. Ya, jadi itu nanti dokter spesialis bedah tulang atau ortopedi yang akan melakukan terapinya. Kalau sudah patah ya dilihat nanti patahnya geser atau enggak, hancur atau tidak tulangnya. Biasanya nanti dioperasi. Tapi ada juga yang misalnya di tulang belakang itu ya patah tapi tidak patah sekali, itu bisa disuntik, istilahnya disemen gitu. Jadi disuntik namanya vertebroplasti, biasanya melakukan dokter bedah ortopedi ataupun spesialis bedah saraf. Jadi yang tulang belakangnya yang berkurang masanya itu disuntik seperti semen gitu ya. Istilahnya disemen gitu. Nah, supaya terisi kembali massa tulang di tulang belakangnya itu juga bisa. Alternatif itu nanti yang menentukan apakah harus operasi, pasang plat, ataukah cukup disemen, itu nanti dokter spesialis ortopedi biasanya atau bedah saraf. Oke, lihat kondisinya seperti apa gitu ya Dok ya. Nah itu kan kondisi yang cedera atau luka karena kecelakaan dan lain sebagainya. Nah kalau sekarang yang tidak sama sekali, maksudnya dalam artian, oh saya sudah screening nih sama dokter Aris, ketahuan bahwasanya ada osteoporosis. Nah setelah didiagnosis seperti itu, bisa nggak sih? Atau ada treatment apa yang dilakukan untuk mempadatkan tulang kembali? Itu bisa dipadatin lagi atau gimana Dok? Pengobatannya dalam artian, oke udah divonis osteoporosis, harus ngapain nih? Gitu kan bingung. Ya udah karena osteoporosis ya udah hati-hati aja. Apa sepasrah itu atau mungkin ada treatment-treatment yang lain? Betul. Jadi memang osteoporosis tadi penyebabnya tadi apa kita harus evaluasi. Kemudian kita bisa obati sebetulnya. Ya diobatinya dengan obat-obat untuk osteoporosis. Kan osteoporosis itu tidak seimbang antara produksi tulang dan pembuangan tulang atau namanya resorpsi. Nah, kalau osteoporosis itu resorpsinya berlebihan, jadi buang mineral yang tulang yang dibuang lebih banyak. Nah, biasanya kita bisa berikan obat-obatan untuk mengurangi pembuangan mineral yang berlebihan itu. Kemudian juga ditambah suplementasi vitamin D, kalsium supaya proses pembentukannya juga semakin meningkat. Jadi osteoporosis bisa kita obati, tapi memang jangka panjang. Ya bisa 1-2 tahun ya, tentunya dengan monitor dokter ya. Karena nanti kalau pengobatannya terlalu berlebihan juga tulang kita malah istilahnya dari bahasa Jawa itu getas, tahu getas? Oh, rapuh. Jadi saking terlalu kerasnya tulangnya jadi malah kesenggol dikit pecah dia. Oh, justru malah kalau over gitu malah bisa? Bisa. Jadi memang harus hati-hati pengobatan osteoporosis ini jangan sembarangan ya. Kadang-kadang, oh dokternya obatnya sama itu-itu aja. Dia beli sendiri, dia minum sendiri. Nah itu dia. Ya kan? Jadi harus dikontrol oleh dokter. Karena saya dapat beberapa pasien pengobatan osteoporosis, dia minum obat sendiri, tiba-tiba malah patah tulangnya.
Aduh. Nah, ternyata itu karena tulangnya getas gitu, terlalu keras. Oh, karena dia over keras gitu ya, terlalu keras banget ya. Iya. Oh, Jadi itu harus dikontrol oleh dokter. Di samping itu tentunya aktivitasnya tadi ya, exercise-nya harus benar, lifestyle-nya harus benar. Nah, ngomongin lifestyle nih dok, kan mungkin banyak yang nggak aware. Ada boleh kasih spill dikit-dikit nggak dok? Makanan apa sih atau asupan apa yang selain multivitamin ya? Maksudnya yang ada di rumah yang kayaknya ini kandungan apa dok yang paling dibutuhkan? Kalsium ya? Iya, Kalsium yang tinggi yang mungkin selama ini kita taunya dari susu aja gitu untuk padatan tulang. Ternyata di rumah juga ada gitu. Iya, betul. Jadi banyak sekali sebetulnya literatur mengenai kandungan kalsium dalam makanan kita sehari-hari ya. Jadi banyak sekali yang mengatakan, tapi pada intinya sayur-sayuran itu banyak mengandung kalsium ya, misalnya brokoli. Kemudian ikan teri terutama itu juga kalsiumnya cukup tinggi ya. Jadi sayur-sayuran, ikan-ikanan itu banyak mengandung kalsium. Ya, tapi komposisinya berapa tiap makanan itu memang beda-beda ya, setiap penelitian beda-beda. Tapi pada prinsipnya sayuran, ikan-ikanan itu banyak mengandung kalsium. Oke, makanan sehat lah ya. Iya. Kalau bisa kurangi yang tidak sehat supaya tulangnya juga tetap kuat dan padat sampai tua nanti gitu ya dok ya. Oke, terima kasih Dokter Arif. Semoga ini bisa membantu kita semuanya untuk lebih aware menjaga kesehatan tulang kita dan kita tidak mengalami osteoporosis. Terima kasih Dokter Arif sudah berbagi. Sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di klinik Flex Free Moi Jakarta Utara ya dok ya. Selamat pagi Dokter Arif. Terima kasih. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Arif. Semoga bermanfaat ya. Saya Raden Madias pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Jumat yang indah ini. Ingat, weekend boleh dimanfaatkan untuk berolahraga supaya tulangnya tetap padat dan tidak mengalami osteoporosis. Sampai jumpa.